Hello, welcome to my channel. Best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran oleh Mulyasari SPD. PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Khairun Ternate tahun 2022. Lokasi yang digunakan di SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi. Ringku Pendidikan Sekolah Dasar. Tanggal PPL Aksi 2, Rabu 4 Januari 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat membaca pada peserta didik di SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu peserta didik tidak dilatih budaya membaca di lingkungan rumah dan sekolah. Kedua, peserta didik tidak berniat membaca buku. Ketiga, kurangnya pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Keempat, ruang pojok baca di setiap kelas yang disediakan untuk peserta didik membudayakan membaca kurang diarahkan oleh guru. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai, misalnya jaringan WiFi tidak sampai ke ruang kelas. 2. Peserta didik yang belum terbiasa percakapan bahasa Inggris. Dan ketiga, pengalaman guru yang terbatas. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? 1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi. 2. Melakukan wawancara kepada rekan sejawat dan pakar dari guru senior terkait masalah rendahnya minat membaca pada peserta didik. Kemudian, mengkaji literatur untuk mengeksplorasi permasalahan tersebut. Ketiga, merumuskan solusi dengan merancang perangkat pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. 4. Merencanakan waktu pelaksanaan praktek mengajar di SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Lalu, strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan yaitu dengan model pembelajaran yang mengandung unsur-unsur inovatif seperti berorientasi HOTS, TIPAK, pengamatan, diskusi, dan tanya jawab. Penggunaan metode PBL, Problem Based Learning, PowerPoint, LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Melakukan apersepsi menggunakan metode ice breaking atau yel-yel kepada peserta didik. Kedua, kegiatan inti. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terakhir, kegiatan penutup, kuis atau pemberian evaluasi dan refleksi kegiatan. Keterlibatan kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan peserta didik dalam proses praktek mengajar di SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi. 1. Ibu Nur Laila, SPD. Kedua, Ibu Feti Primadini, MPD. Ketiga, Ibu Adelina Monalisa, SPD. Keempat, Ibu Eva Musliha, SPD. Kelima, anak-anak murid kelas 6 SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi yang hebat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktek mengajar di SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi yaitu laptop, proyektor, mikrofon, dan speaker.
Buku paket Bahasa Inggris kelas 6 I Love Jakarta, penerbit PT Erlangga. Alat tulis kantor dan lembaran LKPD. Refleksi hasil dan dampak. Perubahan yang terjadi pada tingkah laku, keterampilan, dan karakter peserta didik sudah terlihat. Pembelajaran lebih interaktif, peserta didik lebih aktif dalam menyelesaikan masalah, kegiatan diskusi membuat peserta didik lebih bernalar kritis dan membangun kepercayaan diri mereka dalam berpendapat. Berdasarkan rancangan perangkat pembelajaran, tujuan pembelajaran telah tercapai. Hasil belajar peserta didik baik dan sesuai dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Karena peserta didik antusias, senang, dan semangat saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid juga memberi respon yang positif terhadap praktek mengajar yang telah terlaksana. Kepala sekolah berpendapat bahwa peserta didik lebih disiplin, semangat, dan terarah dalam belajar. Rekan sejawat memberi respon bahwa pembelajaran lebih efektif dan materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta didik. Ada juga komentar dari salah satu wali murid setelah menonton video PPL di YouTube yang saya telah unggah. Beliau berpendapat bahwa pembelajaran ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dalam berbicara bahasa Inggris. Faktor-faktor keberhasilan kegiatan praktek mengajar rencana aksi 2 yaitu koordinasi dengan pihak sekolah, persiapan perangkat pembelajaran, bimbingan dan arahan dari dosen, serta guru pamong dalam menyusun RPP aksi 2, kolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan pembelajaran praktek di lapangan, dukungan dari keluarga dan rekan guru. Adapun beberapa kendala dalam kegiatan praktek mengajar di SD Negeri Kebon Kacang 05 Pagi, yaitu kurangnya sumber daya untuk merekam video dari dua sisi karena waktu PPL bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar KBM, sehingga pengambilan video hanya dari satu sisi. Penerangan lampu di ruang kelas tidak maksimal sehingga saat cuaca mendung, hasil video terlihat agak gelap. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Untuk mengajar dengan baik, maka diperlukan analisis permasalahan yang dialami oleh peserta didik, menganalisis solusi, membuat perencanaan perangkat pembelajaran dengan baik dan matang, serta melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan tujuan pembelajaran yang tercermin dari kompetensi dasar yang dipelajari. Terima kasih telah menyaksikan video Best Practice Miss Lia. Let's like, comment, and subscribe. See you on next video. Goodbye.